Di antara kabut waktu yang menyelimuti masa silam, terdapat sebuah ajian yang namanya bergema dari generasi ke generasi. Sebuah ilmu yang tidak hanya berbicara tentang kekuatan fisik, tetapi tentang penyatuan antara nafas, jiwa, dan semesta. Itulah ajian Braja Musti. Ilmu yang dulu hanya dimiliki oleh para satria pilihan, bukan sekadar jurus atau tenaga dalam, melainkan energi sakti dari nafas kehidupan. Dalam kisah leluhur, ajian ini bukan diperoleh dari buku, bukan pula dari mantra yang dihafalkan, melainkan dari laku batin dan penyerahan diri yang sempurna. Karena Braja Musti bukan ilmu untuk menyerang, tetapi ilmu untuk menyatu. Menyatu dengan daya hidup yang mengalir di dalam napas setiap insan. Leluhur Jawa menyebut bahwa Braja berarti petir, dan Musti berarti genggaman atau kekuatan tangan. Maka, Braja Musti berarti genggaman petir, sebuah simbol kekuatan dahsyat yang muncul dari dalam diri, bukan dari luar tubuh. Ilmu ini konon pertama kali diwariskan di masa para resi dan satria penjaga tanah Nusantara. Diajarkan dalam sunyi, di puncak gunung, atau di dasar hutan, di mana suara dunia tidak lagi terdengar. Para satria yang ingin menguasainya harus melalui laku panjang, puasa, tapa brata, dan olah nafas selama bertahun-tahun. Sebab kunci utama dari Braja Musti bukanlah otot atau tenaga, melainkan penguasaan nafas. Satu helaan napas dapat membangkitkan energi yang mampu mengguncang lawan, tapi juga menenangkan jiwa yang gelisah. Manusia hidup karena bernapas, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menyadari napasnya. Dalam pandangan leluhur, setiap tarikan napas adalah bentuk hubungan manusia dengan alam semesta. Ketika kita menarik napas, kita menyerap prana, daya hidup yang mengalir dari bumi, udara, dan langit. Namun, kebanyakan manusia membuangnya sia-sia, karena napas mereka hanya sampai di dada. Seorang satria Braja Musti mengalirkan napasnya hingga ke pusat energi, ke pusar, ke jantung, dan akhirnya ke panser jiwa. Di sanalah tenaga prana itu berubah menjadi cahaya, menjadi kekuatan yang mampu menembus batas antara tubuh dan rasa. Napas dalam Braja Musti bukan hanya udara. Ia adalah doa. Ia adalah kesadaran. Ia adalah getaran hidup yang bisa digerakkan dengan kehendak. Ilmu Braja Musti diajarkan dengan kesederhanaan, namun dijalani dengan kesungguhan. Para leluhur memulai dengan duduk bersila di tempat sunyi, menenangkan diri, dan menarik napas panjang dari hidung, menahannya di dada, lalu melepaskannya perlahan sambil menyebut nama Tuhan di dalam hati. Tarikan napas ini bukan sekadar latihan fisik, tapi proses menyerap daya semesta. Setiap tarikan napas membawa energi bumi. Setiap hembusan napas melepaskan kotoran batin. Ketika dilakukan dengan penuh kesadaran, lama-kelamaan tubuh menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, dan dari telapak tangan muncul getaran halus, seolah ada tenaga yang mengalir seperti arus listrik lembut. Getaran itulah awal dari kekuatan Braja Musti. Namun para guru selalu mengingatkan, tenaga ini bukan untuk sombong, bukan untuk melukai. Karena tenaga dari nafas adalah karunia, bukan milik pribadi. Seorang satria Braja Musti tidak akan mudah marah, tidak mudah membenci, dan tidak akan mengumbar kekuatan. Ia menjalani hidup dengan kesadaran penuh, tidur dengan doa, bangun dengan rasa syukur, dan bernapas dengan penghayatan. Dalam keseharian, ia berusaha menjaga pikiran tetap tenang, karena amarah sekecil apapun dapat merusak keseimbangan energi dalam tubuh. Leluhur berkata, yang tak mampu mengendalikan amarahnya, tak akan mampu menahan tenaga dalamnya. Karena itu, sebelum seseorang mempelajari Braja Musti, ia harus menguasai dirinya sendiri. Itulah sebabnya ajian ini disebut ilmu satria sejati. Bukan ilmu untuk orang yang ingin berkuasa, tetapi untuk orang yang ingin menyatu dengan kekuasaan alam. Ketika seorang satria sudah menyatu dengan napasnya, maka dalam setiap hembusannya mengalir energi yang tak terlihat. Energi itu disebut Braja Petir Batin. Bukan petir yang membakar, melainkan petir yang menerangi. Dalam keadaan hening, ia dapat merasakan aliran panas di telapak tangannya, denyutan kuat di jantungnya, dan getaran halus di sekujur tubuhnya. Bila tenaga itu diarahkan dengan niat suci, ia bisa menjadi penyembuh, penenang, dan pelindung bagi sesama.
Tetapi jika digunakan dengan amarah, energi itu bisa berubah menjadi kekuatan destruktif. Karena itu, seorang satria Brajamusti selalu menundukkan egonya sebelum menggerakkan tenaganya. Napas adalah pintu, jiwa adalah ruangan di baliknya. Ketika napas menjadi sadar, jiwa pun menjadi terang. Inilah rahasia terdalam Brajamusti, menyatukan tenaga kasar dengan tenaga halus. Para leluhur menyebutnya sebagai Manunggaling Kawulalan Gusti, penyatuan antara makhluk dengan sumbernya. Dalam keadaan ini, tidak ada lagi aku yang marah, takut, atau cemas. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, rasa damai yang meluas ke segala arah. Inilah tingkat tertinggi dari penguasaan Brajamusti. Bukan lagi kekuatan untuk mengalahkan musuh, tetapi kekuatan untuk menaklukkan diri sendiri. Ilmu ini tidak berhenti di dalam latihan. Ia menjadi cara hidup. Setiap napas adalah doa. Setiap gerak adalah pengabdian. Setiap kata adalah getaran energi. Ketika seseorang telah memahami Brajamusti sejati, ia tidak perlu lagi menunjukkan kesaktiannya, karena tubuhnya sendiri telah menjadi cermin dari keseimbangan alam. Ia berjalan pelan, berkata lembut, namun setiap langkahnya memancarkan ketenangan yang menular. Itulah tanda seorang satria yang telah menyatu dengan daa semesta. Banyak orang zaman kini mencari ilmu Brajamusti untuk kebanggaan, ingin terlihat sakti, ingin disegani. Tapi leluhur selalu berpesan, ilmu tanpa laku akan jeti api tanpa kendali. Jika energi dalam diri dibangkitkan tanpa keseimbangan hati, maka ia bisa menghancurkan pemiliknya sendiri. Karena itu, jalan Brajamusti adalah jalan keheningan. Ia hanya bisa tumbuh di dada yang bersih dari dendam, dan di jiwa yang telah pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya, ajian Brajamusti bukan sekadar ilmu bela diri atau tenaga dalam. Ia adalah jalan menuju kesadaran tertinggi. Ketika seseorang mampu merasakan kekuatan nafasnya, ia akan tahu bahwa seluruh hidupnya adalah bagian dari tarikan dan hembusan semesta. Bahwa dirinya hanyalah gelombang kecil dari samudra besar kehidupan. Di sanalah letak kekuatan sejati, bukan pada otot, bukan pada mantra, tetapi pada kesadaran yang hidup dalam setiap hembusan napas. Dan saat kita menarik napas terakhir nanti, itulah saat kita benar-benar melepaskan diri dari segala beban dunia. Kembali kepada sumber energi yang telah memberi kehidupan sejak awal. Kembali kepada Sang Mahada'a, Sang Pencipta kehidupan. Inilah jalan ajian Brajamusti, ilmu sakti dari nafas seorang satria. Ilmu untuk hidup dengan kesadaran dan mati dalam ketenangan. Dari Pusaka Jiwa Nusantara, semoga ilmu ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi menjadi jalan bagi kita semua untuk menemukan kekuatan sejati di dalam diri.